Bismillah, Pak Mauludin. Bagaimana nasihat Pak Mauludin untuk mereka yang sebenarnya sudah tahu al-haq, yang sudah sadar bahwa banyak sekali kedustaan, penyimpangan, salah paham di dalam jamaah LDII Islam Jamaah, yang bahkan mereka beberapa diantaranya adalah lulusan Mekah Madinah, ya, belajar di Tanah Haram. Dan setelah mereka pulang ada ustadz-ustadz lain yang menyusul belajar saat ini, yang nampaknya pertama mereka malah memilih menjadi setan bisu. Mereka melihat kebatilan tapi mereka tidak berbuat apa-apa. Yang parah malah mendukung kebatilan setelah tahu al-haq, ya, setelah sadar bahwa selain jamaah LD ini bukan orang kafir. Tapi entah kenapa mereka kok nggak ada gerakan nyata untuk menyampaikan kabar gembira. Karena menurut saya ini justru kabar gembira. Setelah kita sadar bahwa selain LD bukan orang kafir, berarti punya hak masuk surga. Ini justru kabar gembira, bukan kabar yang menakutkan bagi jamaah. Kecuali bagi mereka yang memang takut jamaah ini bubar karena pada nggak mau setor isrun. Mungkin itu, nggak mau nyetor persenan, upeti, pajak ke imamnya. Mungkin ada rasa takut itu. Nah, pertama, bagaimana nasihat Pak Mauludin untuk mereka yang sudah tahu al-haq, ya, tapi belum berani meninggalkannya, belum berani mendakwakan al-haq, bahkan mendakwakan kebatilan. Ini itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah makin banyak teman-teman yang keluar dari akidah batilah, akidah dolalah, yang sebagian keluar dari sisi akidahnya aja tapi raganya masih di kelompok LDII, masih ngaji kadang-kadang karena takut bertua, karena takut istri, karena takut suami, karena takut namanya dicemooh. Dan bahkan beberapa teman yang sudah keluar terang-terangan, itu ada yang dipaksa cerai, ada yang diputus nasab, ada yang diusir dari rumahnya, ada yang dipecat dari kantornya karena bosnya orang LDII. Ada yang bahkan teman kita yang dipukul, dipukul habis-habisan, subhanallah. Kejam sekali mereka ini kalau kita tahu ya kenyataannya. Bagaimana nasihat Pak Mauludin untuk mereka? Ya, tafadhol. Alhamdulillah. Nasihat saya kepada orang-orang yang sudah tahu kebenaran, marilah kita bertakwa kepada Allah. Karena takwa ini selalu diucapkan setiap memulai nasihat, memulai khutbah, memulai majelis taklim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini selalu disampaikan. Takwalah kepada Allah dengan sebenarnya. Padahal kalau kita bertakwa kepada Allah, walaupun kita diancam oleh manusia, Allah yang memberikan kita keselamatan, Allah yang memberi kita kemudahan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian takwa kepada Allah, maka Allah memberikan untuk kalian furqan. Furqan itu pemisah antara hak dan batal, dan dari kesulitan kepada kemudahan, dari kesempitan kepada kelonggaran. Ini firman Allah. Lalu kebenaran yang kita tahu, mau kita apakan? Mau taruh di mana? Kenapa kita takut dengan ancaman manusia, sementara kita kalau tidak takwa kepada Allah diancam oleh Allah? Kita mau menghindari ancaman siapa? Ancaman Allah apa kita menghindari ancaman manusia?
Dan Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan dari urusannya, dari kesulitannya, makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba, bagaimana jaminan Allah? Begitu meyakinkannya. Kenapa kita tidak yakin? Ya. Ini firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, termasuk ya punya ilmu, mau menyampaikan, ada perasaan, wah nanti kalau saya sampaikan nanti saya dibenci orang atau ditinggalkan orang. Tapi engkau tinggalkan itu perasaan yang tidak enak itu, maka Allah menggantikan kamu, menggantikan untuk kamu sesuatu yang lebih baik lagi daripada yang sudah ditinggalkan tersebut. Jadi perasaan itu hanya menghantui saja. Sebenarnya kalau kita sudah lakoni, sudah kita jalankan, tidak ada masalah. Karena beban kita punya kebenaran, tahu kebenaran, sudah kita sampaikan, sudah lepas. Orang mau menerima atau tidak, itu kembali kepada hidayahnya Allah. Jadi kita janganlah karena terbayang dengan ancaman manusia sehingga tidak berani mengatakan yang benar itu benar. Kita sudah berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita sudah berdoa demikian. Tapi kenapa kita tidak mau melakukan? Kita tahu kebenaran, masih kita takut menyampaikan, takut mengatakan yang benar karena takut dibenci oleh manusia. Ini bukanlah sifatnya orang yang beriman, orang yang bertakwa, apalagi orang yang berilmu. Iya. Jadi bukan sifatnya orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenarnya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu itu harus kita amalkan. Salah satu ilmu itu, cara mengamalkannya adalah menyampaikan. Tidak disembunyikan, tidak dibitolahkan. Karena semua jamaah itu semuanya butuh, haus dengan kebenaran, sangat butuh dengan kebenaran. Mereka menjadi jamaah itu niatnya karena ingin benar. Jadi kalau ulama tahu kebenaran lalu diam, dia menyembunyikan kebenaran, maka dia adalah orang yang paling khianat kepada Allah. Masya Allah. Orang yang paling berdosa kepada Allah. Inilah yang lebih tepat kena firman Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murkanya di sisi Allah kalau hanya tahu, ya, bisa mengatakan, ya, tapi tidak mau mengerjakannya. Ya, tahu ilmunya, di dalam hatinya tahu ini ilmu, tapi menyampaikan kepada orang lain sebagai bentuk pengamalan menyampaikan firman Allah, tidak berani. Nah, inilah tantangannya. Padahal Allah berfirman, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diwahyukan kepadamu. Rasul ditegur oleh Allah, nggak boleh menyembunyikan wahyu dari Allah. Sampaikan.
orang benci atau tidak benci, itu bukan urusan kamu Muhammad. Tapi kamu tugasnya menyampaikan. Kamu dimusuhi orang atau tidak, itu bukan tugas kamu. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjagamu dari manusia. Manusia mengancam, Allah yang bertugas melindungi kamu, menjaga kamu dari manusia. Nah, jadi kawan-kawan yang sudah punya ilmu, yang sudah tahu, sampaikan saja. Ya. Kenapa kita takut ribut, takut geger, tapi hanya sementara? Ya. Daripada kita geger di akhirat, daripada kita bertengkar di akhirat seperti ayat yang tadi, kata orang-orang yang dipimpin itu, guru kami, pemimpin kami menyesatkan kami, berilah mereka siksa 2 kali lipat. Ini geger yang tidak ada habisnya ini nanti di akhirat. Ya. Maka ya marilah kita bertakwa kepada Allah. Jangan takut nanti kalau saya menyampaikan kebenaran saya diusir, saya nanti tinggal di mana, makan apa. Ini pikiran kita terlalu pendek. Ya, pikiran kita terlalu pendek. Ya. Allah Maha Kuasa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Nah, jadi janganlah karena takut kepada manusia menghalangi kita menyampaikan yang benar. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Tadi yang kedua, nasihat untuk teman-teman yang keluar, ya, itu kan banyak mengalami cobaan, penganiayaan. Nah, Bagaimana nasihat Pak Mauludi untuk mereka? kawan-kawan yang juga sudah yakin bahwa di dalam jamaah itu banyak penyimpangan akidah, dan banyak juga kebohongan, maka kalau sudah jelas, sudah yakin bahwa itu batil, salah, bid'ah, maka jangan ada budi luhur. Jangan selalu pura-pura budi luhur, ya, mengikuti walaupun hatinya berkata ini bid'ah, nah, tapi wah, saya ya kan niat budi luhur aja. Nah, ini ya, kita tidak konsekuen. Maka Nabi itu telah bersabda, al-mutamassiku bisunnati indah fasadi ummati. Bagaimana itu? Kal qabidi alal jamri. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, ya, sunnah itu bukan bid'ah, sunnah Rasul. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika umat itu, ya, rusak, ya, jauh dari sunnah, tapi dia berpegang teguh dengan sunnah, maka memang berat seperti orang yang menggenggam bara api. Ya, Nabi sudah bersabda demikian. Jadi kita, ya, jangan hati kita itu sudah mengingkari, sebenarnya ini yakin sudah bid'ah, tapi kita masih berpura-pura, ya, mengerjakan. Sehingga orang yang belum tahu akhirnya nanti terbawa, oh ini benar, nyatanya mubalik itu atau ini jamaah masih mengerjakan terus. Nah, jadi yang dibuat patokan, ya, manusia bukan dalilnya. Ya, maka ya warga jamaah sekalian, ya, supaya ngikuti taklim, mengikuti majelis taklim, ya, di tempat-tempat yang sudah diketahui itu sebagai tempat taklimnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di situ betul-betul membuka Al-Quran dan hadis, ya, disampaikan dengan gamblang, dengan jelas, dengan syarahnya, dengan keterangannya, sebagaimana syarah dari para ulama. Itu kita ikuti. Jangan kita sudah tidak mengaji, tidak sambung di jamaah, tapi ngaji di majelis taklim Ahlus Sunnah juga tidak mau hadir, ya. Jangan demikian, ya. Kita mau nunggu apa lagi? Kita sudah terbiasa mengaji, dari dulu kita mengaji, ya, siang malam mengaji, ada asrama, ada muda-mudi. Kok tiba-tiba, ya, tahu di jamaah itu banyak penyimpangan, lalu di tengah-tengah nggak ngaji di sana, nggak ngaji juga di sini. Nah, ini jangan demikian. Kita harus bersikap yang pasti.
ya, mengambil sikap yang pasti, ya, mengaji pada ulama ahlus sunnah yang betul-betul mumpuni ilmunya, ya, Quran dan hadisnya, yang betul-betul belajarnya dari pusat ilmu, yaitu dari Mekah, dari Madinah, dari Yaman, sehingga kita benar-benar mendapatkan, ya, ilmu yang murni sebagaimana dulu digambarkan air dari gunung mengalir walaupun sampai, ya, melewati kali-kali, tapi karena itu ada pipanya tetap murni, segar, ya, steril. Nah, itu gambarannya demikian. Nah, Alhamdulillah.